Pemerintah resmi luncurkan Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada 24 Februari 2025. Lembaga ini digadang-gadang menjadi instrumen baru dalam pengelolaan aset negara dan menyalurkan investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, industri hilir, hingga ketahanan pangan. Meskipun memiliki tujuan besar, pembentukan Danantara tak lepas dari beragam pertanyaan hingga keraguan masyarakat. Terlebih dari sisi transparansi hingga potensi intervensi politik, termasuk adanya orang-orang titipan. Meski demikian, pemerintah pastikan Danantara bebas dari orang titipan hingga intervensi dari luar. Keraguan yang menyelinap di tengah masyarakat dan juga investor terhadap risiko pengelolaan aset negara yang terpusat pada satu lembaga sempat membuat indeks saham Indonesia anjlok hingga melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam menjawab keraguan yang beredar di tengah masyarakat, pemerintah menjanjikan akan mengelola Danantara secara profesional dan transparan. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Pengawas yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga melibatkan sejumlah penasihat internasional seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, dan Thaksin Shinawatra. Keterlibatan tokoh global dunia ini diharapkan dapat menghasilkan tata kelola yang sejalan dengan standar investasi internasional. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa berkontribusi merealisasikan program 3 juta rumah per tahun. Sebab program tersebut termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marwarar, dukungan Danantara terhadap program 3 juta rumah menjadi penting karena keterbatasan alokasi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di Kementerian PKP. Di sisi lain, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI mengeluhkan hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian PKP. Seiring dengan hal itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah, yakni Kementerian Kelembagaan, Kebijakan, dan Pembiayaan. Dalam menjalankan investasi Daya Anagata Nusantara ini, pemerintah telah menunjuk sejumlah nama. Mengisi jabatan Board of Danantara yakni Rosan Ruslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer. Rosan Ruslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi nahkoda Danantara. Sementara itu, pemerintah juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad sebagai Dewan Pengawas Danantara. Para Menko dan Mensetnek Kabinet Merah Putih juga ditunjuk menduduki jabatan ini. Tak hanya itu, sejumlah tokoh ekonomi dunia juga turut ditunjuk menjadi Dewan Penasihat. Mereka adalah CEO Credit Suisse Pacific Helman Sitohang, miliarder Amerika Serikat Ray Dalio, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, manajer portofolio capital Group Chapman Taylor, serta ex-Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Momen peluncuran Danantara merupakan momen penting bagi Presiden Prabowo. Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Langkah hingga persiapan pembentukan Danantara disokong banyak pihak. Namun, keraguan yang muncul belum sepenuhnya bisa sirna. Lantas, seperti apa langkah kehati-hatian hingga manajemen risiko yang akan dilakukan pemerintah? Masih bersama dengan CIO Danantara Indonesia, Bapak Pandu Patria Syahrir. Pak Pandu tadi sudah sedikit dijelaskan begitu bagaimana kemudian Danantara agar kemudian masyarakat bisa semakin lebih mengenal. Nah, kalau soal prinsip investasi dan tata kelola juga tentunya kita pengen tahu ya, Pak Pandu ya. Kalau kita melihat Danantara Indonesia ini sendiri, bagaimana kemudian memastikan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi untuk tadi ya meminimalkan risiko sekaligus returnnya bisa sesuai dengan target. Betul, jadi kan kita tahu ini bagian dari risk management yang ada dan harus dilihat secara satu portfolio holistik ya. Karena kita bisa memang menginvestasi di mana saja, baik di private investment, di project, di company, di perusahaan, bisa juga di public equity, di pasar modal. Kami juga bisa investasi di bond, ya kan. Dan ini memang sebenarnya kami bisa investasi global di sini. Ini juga mungkin perlu ditekankan juga. Kenapa kita perlu bilang global? Karena memang wacana SWF ini ya Danantara ini sudah menjadi pemain global nantinya. Jadi ya itu salah satu yang mungkin harus saya tekankan. Dan kedua memang prinsip kehati-hatian itu menjadi sangat penting karena ini semua antara risk adjusted return ya kan. Risk itu menjadi parameter yang mungkin utama yang ditekankan oleh semua stakeholder bagaimana kita melihat risknya. Ini mungkin juga harus kita sosialisasikan the culture of risk. Kalau Anda lihat risk itu saya bisa bagi menjadi satu geopolitical risk. Itu mungkin yang paling susah. Betul. Kenapa? Karena di sini informasi banyak sekali kita tidak mendapatkan informasi langsung. Makanya kalau Anda lihat board of advisors kita itu adalah orang-orang yang bisa mendapat informasi langsung mengenai geopolitical risk. Nah, dan itu menyangkut nantinya makro risk, nanti menyangkut juga kepada industri risk industri, nantinya juga menyangkut kepada deal risk atau company specific risk, dan nanti jatuhnya juga ke management risk. Jadi kalau Anda lihat tuh ada pilar-pilar risk yang dimana kita harus mulai belajar menguasai. Itulah konsep risknya. Dan dari situ tentu kita harus menaruh investasi dan kita bagaimana returnnya. Dan nanti ada juga namanya execution risk kalau menyangkut proyek. Ya. Itu balik ke manajemen. Jadi ya hal-hal seperti ini dan stakeholder risk ada juga karena counterparty risk juga penting. Jadi ya ini memang tugas kami bagaimana melihat risk management. Di sisi company juga kita nanti pasti ada namanya investment committee, risk committee, kita juga nanti di level Danantara BPI juga akan ada nanti risk committee sendiri. Jadi multi layer risknya bisa dibilang. Jadi memang bagus bahwa Anda menanyakan tentang risk dan ini juga bagus kepada tim media nih, bagaimana kita bisa ngasih education about risk specifically. Karena menurut saya penting buat teman-teman yang nonton, apalagi yang banyak berinvestasi di pasar modal, untuk juga bisa saling belajar bareng. Bagaimana risk analysis itu penting. Jadi ya, yang bisa saya tekankan, sengaja saya sharing tadi, bahwa risk is on top of our mind, ya nanti kita lihat dari sisi investasi, how do we go about it. Itu penting.
Oke, jadi memang rigid. Tadi bahkan kalau risk analysisnya top down dilakukan dari yang skala global sampai tadi dari manajemennya saja ada risk ya, bahkan di execution atau deal risknya sendiri. Oke, berarti ini juga agak nyambung nih Pak Pandu dengan filosofi investasi yang juga ingin saya tanyakan soal Danantara yang memang berfokus pada apa kalau kita bilangnya kehati-hatian dan juga keuntungan atau profit jangka panjang. Nah sebetulnya tadi sudah tergambarkan sedikit, tapi boleh tidak ditekankan kembali kenapa kemudian ini menjadi filosofi investasi yang digunakan oleh Danantara begitu hati-hati dan ini juga sama jangka dengan panjang. namanya Danantara. Ini adalah tabungan untuk masa depan Indonesia. Daya Jadi, Anagata Nusantara. betul, karena saya juga jujur bicara bahwa ini kita bekerja buat Indonesia. Pak Presiden selalu ngingatin, kamu nggak bekerja buat saya, kamu bekerja buat Indonesia. Putih ya, Pak, ya? Merah putih, dan ini bukan buat Presiden 08, ini buat Presiden 9, 10, 11. Jadi tugas kami bagaimana membuat institusi ini siap 5 tahun lebih baik lagi. Dan juga kita ingin membangun kultur bukan tidak melihat ke belakang, tapi untuk ke depan. Jadi ini juga menarik juga untuk kultur kita. Ini saya jadi nitip kayak orang tua nih jadinya. Jangan hanya mencari kesalahan orang. Kita harus juga melihat kebaikan orang dan bagaimana kita bisa lebih baik lagi ke depan. Keinginan saya pribadi dan juga dengan baik Pak Doni, baik dengan Pak Rosan adalah membangun suatu institusi. Dan institusi ini akan kuat kalau misalnya orang-orang memiliki kita tim-timnya karakter yang kuat dan baik yang ingin membangun. Ini jadi penting nih. Ya. Jadi saya kan juga udah dengar banyak di sosial media, ya saya seneng lah banyak orang cinta dengan ide Danantara dan banyak orang yang kritik yang artinya juga sebenarnya cinta Betul, dengan ide juga, Danantara. Mas. Yang penting perhatiannya ada. Gitu. Nah, berhubungan kritik tadi, kemudian juga tadi ada perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Tadi kan kalau prinsip investasinya, tata kelolanya sudah ditekankan. Satu hal lagi soal transparansi, Pak Pandu. Nah, ini gimana masyarakat atau publik bisa ikut dalam tanda kutip mengawasi apa yang dilakukan Danantara ke depan? Jadi ini bagus juga karena saya jujur tidak expect sebanyak ini minat dari banyak masyarakat mengenai Danantara. Jadi saya sangat apresiasi semua feedback yang ada, the good and the bad, menurut saya ini bagus. Jadi memang kita akan behave seperti perusahaan TBK. Karena juga perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara, kalau saya nggak salah tuh mendekati 27-28% dari pasar modal Indonesia, emiten Indonesia. Jadi itu sangat penting. Ya kita mungkin akan behave seperti perusahaan TBK di mana kita akan juga rilis report quarterly nantinya, tahunan yang pasti. Ya. Dan yang pasti nanti laporan tahunan kami yang pertama, ya kami akan mencoba setransparan mungkin, tapi juga dengan menjaga kehati-hatian dan informasi. Karena jangan lupa, Danantara sebenarnya hanya melapornya langsung ke Presiden. Tapi saya tahu ini milik masyarakat Indonesia, walaupun ini merupakan aset negara yang dipisahkan, tetap saja kita ingin melakukan seperti perusahaan TBK lah, dari sisi informasi. Jadi ada part-part yang memang ya publik harus tahu begitu ya, tapi juga ada dari sisi lainnya yang memang tetap harus dijaga oleh Karena Danantara. kita juga jangan lupa Mas, ini persaingannya global. Iya. Jadi apakah saya mungkin lihat nanti Temasek, Khazanah apa sih yang mereka publish, ya kita mungkin akan agak mirip-mirip lah kita buat seperti negara-negara lain. Karena kan ini juga negara lain juga tahu kalau kita lagi liatin gitu loh. Jadi buat para pemirsa atau teman-teman yang nonton ini, Anda harus tahu juga bahwa ini juga soal ketahanan nasional kita juga. What we're doing adalah for your benefit, for your benefit anak Anda, cucu Anda nantinya. Kita juga harus menjaga sovereignty Indonesia. Oke, baik, itu jadi catatan kita gitu ya, bagaimana kemudian tadi transparansi dan juga tata kelola investasi. Pak Pandu masih ada satu segmen lagi. Baik. Nanti kita lanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami.